Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Asirahayu, NPM 20.170.12.0004. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang sistem pengumpulan data non-rutin. Baiklah, pada poin pertama, saya akan membahas tentang mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pengumpulan data non-rutin. Pengumpulan data non-rutin dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kajian cepat. Yang kedua, survei. Dan yang ketiga, surveillance demografik. Bentuk metode dalam kajian cepat yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara individual, dan yang ketiga diskusi kelompok fokus atau focus group discussion atau FGD. Survei yang sering dilakukan dalam pengumpulan data non-rutin terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu survei kesehatan rumah tangga, yang kedua survei kesehatan nasional, dan yang ketiga survei pengguna pelayanan kesehatan. Surveillance demografik survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya dan persepsi konsumen terhadap mutu pelayanan tersebut. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan, mengemukakan, dan memberikan contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengumpulan data non-rutin. Pemanfaatan data hasil survei dapat dimanfaatkan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mendapatkan data karakteristik kesehatan penduduk. Data karakteristik kesehatan ini dapat dipergunakan untuk meninjau kondisi kesehatan sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan. Contohnya, berdasarkan survei yang dilakukan, didapatkan angka stunting yang tinggi di wilayah Kabupaten 50 kota, sehingga perlu adanya gerakan pencegahan stunting yang tepat. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi ketercapaian indikator kesehatan yang tercantum dalam Tujuan Kesehatan Nasional. Pemanfaatan hasil survei juga dipergunakan dalam mengawasi jalannya program kesehatan, sehingga dapat diketahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada wilayah Kota Padang terkait penyakit hipertensi, dapat dilaksanakan moneo yang tepat dengan merujuk pada Tujuan Kesehatan Nasional untuk penekanan angka hipertensi pada tahun 2020. Dan yang ketiga, menyediakan data bagi komunitas peneliti kesehatan masyarakat termasuk dosen dan mahasiswa untuk analisis epidemiologi dan kebijakan. Hasil survei dapat dijadikan acuan untuk peningkatan bidang kesehatan, serta juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran akademik oleh para pendidik dan pelajar. Contohnya, berdasarkan survei menunjukkan angka COVID-19 yang masih tinggi di wilayah Sumatera Barat, sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh para mahasiswa kesehatan masyarakat untuk meningkatkan promosi kesehatan yang akan dilakukan. Dan materi yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Metode survei merupakan salah satu sumber data non-rutin di mana survei merupakan pencatatan terhadap penduduk survei nasional yang sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu survei kesehatan rumah tangga, yang kedua survei kesehatan nasional, yang ketiga survei pengguna pelayanan kesehatan, yang keempat survei demografi kesehatan Indonesia atau SDKI, dan yang kelima survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Baiklah, itu saja penyampaian ketiga materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.